Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari saudaraku, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa. Sekalipun masih harus terpisah jarak, kami tetap bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, karena Engkau berkenan menyapa kami pada saat ini melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Sungguh tiada kemampuan dalam diri kami untuk dapat mengerti firman-Mu itu. Karenanya urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya firman ini dipercayakan untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu dimanapun berada, yang bersedia untuk membuka hati, menyambut firman-Mu ini. Maka inilah kami, ya Bapa, berfirmanlah, kami sungguh memerlukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Ini merupakan bagian dari perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita
yang bukan hanya membaca atau merenungkannya, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku, opa, oma, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Ya, hari Minggu ini mulai berbeda lagi. Kita harus siap dengan segala kondisi, karena ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan sehingga kebaktian online kembali dilaksanakan. Semoga ini tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Ya saudaraku, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak yang terkasih, ada pernyataan begini, bahwa kita manusia cenderung cepat menyetujui sesuatu yang negatif, cepat setuju atau mengiyakan sesuatu yang buruk dibanding sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Apakah setuju dengan hal itu? Kita lebih cepat setuju, kita lebih cepat mengiyakan hal negatif dibanding hal positif. Lebih cepat mengiyakan yang buruk dibanding mengiyakan yang baik. Ya, saya tidak tahu respons Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, opa, oma sekalian. Mungkin berdasarkan pengalaman bisa jadi berbeda. Ada yang, sepertinya memang begitu. Lahir dari pengalaman. Atau yang dilihat bahwa orang lebih mudah percaya pada berita-berita bohong yang negatif, ujaran kebencian, hoax mudah sekali tersebar karena orang mudah percaya. Tapi ada yang sebaliknya, mungkin dari pengalaman pribadi rasanya tidak selalu seperti itu. Tapi apapun pengalaman kita, pernyataan itu terbukti dalam kisah di pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ketika Filipus membawa kabar baik, membawa berita yang positif bahwa ada seseorang yang sudah diceritakan, disampaikan oleh Musa, oleh para nabi dahulu, kini sudah datang. Maka responsnya tidak terlalu baik. Nah, kita melihat bahwa konteks pembacaan Alkitab kita saat ini, bagian dari perikop murid-murid Yesus yang pertama, memang merupakan rangkaian cerita yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan mulai dari ayat yang ke-19 dengan runut selama 7 hari berturut-turut digambarkan Yesus memanggil para murid, ada kesaksian dari tokoh-tokoh tersebut. Siapa saksinya dan apa yang disaksikan? Hari pertama sampai hari yang ketiga, kesaksian diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Isi kesaksiannya silakan Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari dan anak-anakku membacanya mulai dari ayat 19 sampai 39. Lalu hari yang keempat, yang menjadi saksi itu adalah Andreas kepada Simon. Isi kesaksiannya ada di ayat 41. Kami telah menemukan Mesias. Dan kemudian hari yang kelima, ini pembacaan Alkitab kita. Kesaksian oleh Filipus kepada Nathanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Dan ternyata isi kesaksian Filipus itu mendapatkan tantangan. Seperti yang tadi disampaikan, kabar baiknya, berita positifnya tidak langsung direspons dengan baik juga. Nathanael malah mempertanyakan, apakah mungkin, atau dengan lengkapnya di ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saya membayangkan ia bertanya sambil mengernyitkan dahinya.
Ia tidak percaya bahwa sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret karena ia tahu, ia dengar, ia lihat bahwa Nazaret bukan kota yang ideal untuk dapat menghadirkan sosok yang dinubuatkan oleh para nabi yang tertulis dalam hukum Taurat Musa. Secara geografis, ia berada di perbatasan. Ia berada di posisi yang terpencil, berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan dinding batu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari tempat yang terpencil itu? Nyaris tidak mungkin menurut gambaran pada saat itu, atau setidaknya menurut Nathanael. Tapi Filipus tidak menyerah. Ia juga tidak banyak menyanggah. Ia hanya menyampaikan, "Mari, lihatlah." Atau kalau bahasa bebasnya mungkin, "Ayo deh kamu lihat sendiri ya." Ya memang dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Mari, lihat sendiri. Jangan kataku, tapi lihat sendiri. Dan akhirnya Filipus dapat membawa Nathanael kepada Yesus. Dan hal yang menarik, ketika Yesus melihat Nathanael, Yesus menyapa Nathanael. Yesus pasti tahu keraguan yang ada dalam diri Nathanael. Tapi yang Yesus lakukan tidak mengungkit keraguan Nathanael. Tidak mengangkat hal itu. Tetapi Yesus justru mengangkat sisi positif dari Nathanael. Hal baik dari Nathanael. Wah, lihat, ini dia seorang Israel yang tekun dalam membaca hukum Taurat. Ungkapan itu digambarkan ketika Nathanael bertanya, "Kok tahu? Kok engkau mengenal aku?" Ya, sebelum Filipus memanggilmu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Itu merupakan gambaran seorang Israel yang tekun membaca hukum Taurat. Biasanya dilakukan di bawah pohon ara. Dan hal itu membuat Nathanael menjadi percaya. Ia berubah, pertemuan itu, percakapan itu, hal positif yang Yesus angkat dalam dirinya mengubah Nathanael yang ragu menjadi percaya. Demikianlah hari yang ke-6. Dari sosok yang bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hari yang ke-6 justru saksinya adalah Nathanael sendiri. Dan isi kesaksiannya sebagaimana dalam pembacaan Alkitab kita di ayat 49. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Maka saudara-saudari, bapak ibu, opa oma, dan anak-anakku yang terkasih, ada banyak hal dari pembacaan Alkitab kita saat ini yang dapat kita pelajari. Tapi melalui tema menjadi murid Yesus yang membawa pengaruh baik, setidaknya kita mau belajar hal ini. Yang pertama, kita mau belajar untuk bisa membawa pengaruh baik seperti Filipus. Mulai dengan membuka hati, membuka telinga, mendengar dan melakukan, juga meneruskan ajakan Yesus. Ia segera sambut, "Ikutlah aku." Dan tanpa ragu, Filipus mengikuti Yesus. Lalu bagian yang kedua itu, ia meneruskan ajakan yang baik itu. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga ia mengingat orang lain. Dalam hal ini Nathanael. Betul ada tantangan, tapi jangan menyerah. Teruskan kabar baik itu. Kabar baik itu adalah kasih. Kabar baik itu adalah pengampunan. Kabar baik itu adalah keadilan, penghiburan, penguatan yang sudah kita terima sendiri dari Allah dalam Yesus Kristus. Teruskanlah. Maka dengan demikian kita membawa pengaruh yang baik, meski hanya untuk
satu orang, meski hanya untuk keluarga kita, tetapi itu sangat berarti karena bisa membawa perubahan dalam setiap pribadi anggota keluarga. Sekali lagi, tantangan pasti ada, tapi jangan menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita juga termasuk kategori murid seperti Nathanael. Kita kritis, kita banyak pertanyaan, kita tidak mudah percaya, kita tidak mudah terbuka. Tapi saat ini kita diajak untuk cobalah mendengar kabar baik, hal baik itu. Cobalah untuk melihat dan kemudian mengalami sendiri kasih dari Allah itu dalam Yesus Kristus. Untuk mengalami sendiri pengampunan itu, penghiburan, penguatan, keadilan yang Allah berikan untuk setiap umatnya. Meskipun sepertinya belum nampak, meskipun sepertinya kita masih bertanya-tanya, memang bisa dalam kondisi sulit seperti ini Allah menolong. Memangnya bisa dalam kondisi aku sudah berdosa ini Allah mengampuniku. Memangnya bisa. Maka berkaca dari pengalaman Nathanael, kita diajak untuk sedikit saja membuka telinga kita, membuka hati kita, lalu kemudian bukan katanya orang lagi, bukan katanya pendeta lagi, bukan katanya berdasarkan kesaksian orang lagi, meskipun itu memotivasi, tetapi yang terutama adalah kita melihat dan mengalami perjumpaan itu sendiri sebagai pengalaman pribadi. Dan seperti Nathanael, semoga kita yang ragu bisa diyakinkan. Kita yang tadinya bertanya-tanya, justru kita yang memberi kesaksian dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kita bisa berseru, Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel, Engkau sungguh baik, Engkau berkuasa, Engkau pengampun, Engkau penghibur, Engkau penyembuh, Engkau segalanya. Maka bagian yang keempat, bagian yang terakhir, kita juga mau belajar dari sosok Yesus yang selalu mencoba melihat sisi positif dari seseorang, melihat hal baik yang bisa diangkat dari seseorang atau dari setiap peristiwa. Mungkin ada negatifnya, bahkan banyak kurangnya. Ada orang yang bisa berubah ketika diingatkan yang negatifnya, yang buruknya. Tetapi lebih banyak yang bisa disentuh ketika yang diungkapkan adalah hal yang baik. Ketika yang diceritakan adalah hal-hal yang positif. Karena itu bisa memotivasi seseorang untuk berubah dan meyakini bahwa dalam diriku ada sisi baik yang Allah taruh, yang Allah berikan. Maka saat ini, di tengah kondisi tertentu yang sedang kita alami, di pertengahan bulan pertama di tahun yang baru, ketika kondisi rasanya kok awal tahun saja sudah begini, berita kecelakaan, bencana sudah terjadi di beberapa tempat, pandemi yang masih terjadi meskipun kemudian muncul secercah harapan dengan adanya vaksin. Semoga kita semua menerima dan tidak takut terhadap vaksin itu, tetapi kita melihat itu sebagai secercah harapan untuk mendatangkan kebaikan. Kita mau melihat sisi positifnya dari setiap kondisi buruk yang sedang kita hadapi.
yang sedang kita alami, pun dari setiap pribadi yang kita pikir ini kok hanya mendatangkan duka saja, ini kok kritis sekali, ini kok terlalu banyak protesnya, ini kok. Tapi yakinlah bahwa dalam diri orang yang kita anggap buruk itu, dalam diri seseorang yang kita anggap sulit itu, selalu ada sisi baiknya. Sebagaimana diri kita dalam segala kelemahan kita, Allah pun sudah menaruh yang baik dalam diri kita, saudara dan saya. Maka selama melanjutkan perjalanan sebagai murid Yesus, tidak mudah memang di tengah berbagai peristiwa yang sedang dialami ini. Tapi kiranya Roh Kudus memampukan kita semua, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman yang setia, menjadi murid yang membawa perubahan baik. Amin.